Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat, salam takzim, salam santun buat para sahabat tercinta, yakni penyimak Uripe Allah channel dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dibimbing Allah ke arah kefahamannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langit dan alam semesta ini, apakah langit dan alam semesta ini bisa menyebut-nyebut dirinya sendiri bahwa langit dan alam semesta ini bernama langit dan alam semesta? Galaksi-galaksi yang di luar angkasa sana, apakah mereka bisa menyebut-nyebut dirinya sendiri bernama galaksi? Bintang-bintang yang di atas sana, apakah mereka juga bisa menyebut-nyebut dirinya sendiri bahwa dirinya adalah bintang? Matahari, apakah bisa menyebut dirinya sendiri sebagai matahari? Rembulan, apakah bulan itu bisa menyebut-nyebut dirinya sendiri bahwa dirinya bernama bulan? Bumi tercinta ini, apakah bisa menyebut dirinya sendiri bernama bumi? Lautan yang luas, apakah lautan itu bisa menyebut dirinya sendiri sebagai lautan? Tumbuh-tumbuhan, apakah mereka sendiri bisa menyebut dirinya bahwa dirinya itu adalah tumbuh-tumbuhan? Pegunungan, apakah pegunungan itu sendiri yang bisa menyebut-nyebut dirinya bernama atau sebagai gunung? Baju-baju yang kita pakai ini, apakah baju itu sendiri yang menyebut-nyebut dirinya sebuah baju? Motor yang kita punyai, apakah motor itu bisa menyebut-nyebut nama dirinya sendiri bahwa dirinya adalah motor?
kue yang kita buat, apakah kue-kue itu bisa menyatakan sendiri nama kuenya yang kita buat? Apakah kuenya bisa menyebut bahwa dirinya sebagai kue? Manusia kita pun, apakah kita bisa menyebut bahwa diri kita adalah manusia? Itu kan kata manusia. Jika manusianya sudah mati, jika manusianya sudah tak hidup, apakah manusia bisa mengaku-ngakui dirinya bahwa dirinya adalah manusia? Contoh saya sendiri, Abdul Halim. Apakah Abdul Halim bisa menyebut-nyebut dirinya bahwa dirinya Abdul Halim? Apakah mungkin seluruh makhluk ciptaan Allah itu bisa menyebut-nyebut dirinya sebagai makhluk? Apakah mungkin nama-nama makhluk yang diciptakan oleh Allah ini bisa menyebut namanya satu persatu dengan nama diri makhluknya? Sementara makhluk tidak bisa menyebut nama dirinya sendiri. Apakah mungkin makhluk bisa menyebut-nyebut nama dirinya sendiri? Sebagai manusia contohnya, tanpa adanya Sang Pencipta, tanpa adanya hidup, tanpa adanya hayatullah, apakah manusia bisa menyebut dirinya sebagai manusia? Jadi siapakah yang menyebut-nyebut nama-nama itu? Jadi siapakah yang menciptakan nama-nama itu? Yang menyebut, yang mencipta, dialah Sang Pencipta. Contoh, apakah mungkin baju-baju yang kita pakai ini bisa menyebut dirinya sebagai baju? Sementara baju ini tidak bisa mencipta dirinya sendiri. Baju ini adalah ciptaan. Kapankah baju ini bisa disebut-sebut sebagai baju? Apakah bajunya sendiri bilang aku baju? Baju ini disebut baju karena dipakai oleh sang pemilik baju. Jadi namanya baju. Ini baju. Karena baju ini tidak bisa menyebut dirinya sendiri sebagai baju, kecuali sang pemiliknya lah yang bisa menyebut bahwa ini adalah baju. Sama halnya dengan diri manusia kita. Apakah mungkin diri manusia kita ini bisa menyebut-nyebut diri kita sendiri sebagai manusia? Coba ditafakuri, coba difikirkan, coba dihayati di dalam hati kita.
Sama halnya dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain disebutkan di atas tidak akan bisa menyebut-nyebut dirinya sebagai makhluk. Makhluk tidak akan pernah bisa menyebut-nyebut dirinya sebagai langit, sebagai galaksi, sebagai bintang-bintang. Makhluk lain tak akan bisa menyebut dirinya matahari. Gunung-gunung tak akan bisa menyebut dirinya sendiri sebagai gunung. Dan alam dunia ini tak akan bisa menyebutkan dirinya bahwa dirinya alam dunia tanpa penciptanya. Jadi makhluk, jadi yang diciptakan, apakah berhak bisa menyebut-nyebut dirinya sebagai makhluk? Lalu siapakah yang menyebut-nyebut makhluk itu jika bukan sang pemiliknya sendiri? Kepala. Apakah mungkin kepala ini bisa menyebutkan dirinya sendiri bahwa dirinya adalah kepala? Rambut. Apakah rambut ini bisa menyebut-nyebut dirinya sendiri sebagai rambut? Badan. Apakah mungkin badan ini bisa menyebut dirinya sebagai badan? Tangan. Apakah mungkin tangan-tangan ini bisa menyebut dirinya sendiri sebagai tangan? Akulah tangan. Apakah mungkin? Kedua kaki. Apakah mungkin kedua kaki ini bisa menyebut-nyebut dirinya sendiri bahwa dirinya adalah kaki? Kopi. Apakah mungkin kopi ini bisa menyebut-nyebut dirinya sebagai kopi? Mohon maaf, saya minum dulu. Rokok. Apakah mungkin rokok ini bisa menyebut-nyebut dirinya sendiri sebagai rokok? Hai rokok, siapa namamu? Oh, tak menjawab. Rokoknya tidak menjawab. Rokok, siapakah namamu? Rokok diam saja, tidak bisa jawab apa-apa. Pada intinya adalah hakikatnya adalah sesungguhnya adalah seluruh makhluk ciptaan Allah itu tidak bisa menyebut-nyebut bahwa dirinya adalah makhluk.
Sesungguhnya apa-apa yang disebutkan di atas tidak akan pernah bisa menyebut-nyebutkan nama-nama dirinya sendiri tanpa Tuhannya, tanpa penguasanya. Logikanya begini. Apakah mungkin manusia kita bisa menyebutkan bahwa diri manusia kita ini adalah manusia tanpa Allah, tanpa hidup? Apakah mayat-mayat yang bergelimpangan itu bisa menyebut-nyebutkan dirinya bahwa dirinya adalah manusia? Jadi sebenarnya siapakah yang bisa menyebutkan bahwa diri kita adalah manusia? Sudah kita jelaskan bersama tadi di atas, di depan, bahwa apapun sesebutan nama makhluk, siapapun nama-nama makhluk yang disebutkan, tidak akan pernah bisa menyebutkan dirinya sendiri sebagai makhluk. Jadi tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa menyebutkan dirinya sendiri bahwa dirinya adalah tumbuhan. Dan hayawan-hayawan itu pun tidak bisa menyebut-nyebutkan dirinya sendiri sebagai hayawan. Dan diri kita manusia pun pada hakikatnya tidak akan pernah bisa menyebut-nyebutkan diri manusianya. Apakah mungkin kita bisa menyebutkan bahwa diri kita ini adalah manusia? Jika bukan Allah lah yang menyebut-nyebut seluruh ciptaannya. Kira-kira sudah nyata? Kira-kira sudah jelas? Kira-kira sudah paham? Siapakah yang menyebutkan bahwa diri kita ini adalah manusia? Jadi siapakah yang menyebutkan alam semesta ini bernama alam semesta? Jadi siapakah yang bisa menyebutkan gunung-gunung itu tanpa penciptanya? Jadi siapakah yang bisa menyebut-nyebut? Jadi siapakah yang bersaksi atas seluruh makhluk itu? Siapakah yang maha bersaksi? Siapakah as-syahid itu? As-syahid itu adalah wali yang mewalikan
hidup yang menghidupkan seluruh alam ciptaannya. Jadi alam semesta ini sudah berada di dalam hidup itu sendiri. Jadi alam semesta ini sudah ada di dalam Allah sendiri. Jika kita tidak hidup, apakah mungkin kita bisa menyebut-nyebut? Jika tanpa hayat, apakah kita bisa menyebut-nyebut bahwa diri kita ini adalah manusia? Sudah dijelaskan bahwa tak satu pun makhluk itu bisa menyebut-nyebut dirinya sebagai makhluk tanpa Sang Khalik. Jadi tidaklah mungkin wayang-wayang yang berjajar-jajar itu bisa menyebut-nyebut bahwa dirinya adalah wayang-wayang, dan tidak akan bisa menyebut nama satu persatu wayang-wayang itu tanpa sang dalang. Jika tidak dimainkan oleh sang dalang, apakah wayang itu bisa main sendiri? Bisa menyebutkan bahwa dirinya adalah wayang? Bisa menyebutkan dirinya adalah bernama Krishna atau sebagainya? Jadi siapakah yang menyebut-nyebut nama itu? Jadi siapakah yang bersaksi dan menyaksikan alam semesta ini? Dialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal lagi terus menerus, menghidupi, mencukupi seluruh ciptaannya. Maka jelaslah siapa yang bisa menyebut diri kita bahwa diri kita ini adalah manusia. Dialah Allah pencipta manusia yang bisa menyebut-nyebut, yang bisa menyaksikan, yang bisa menghidupi seluruh manusia. Sama halnya dengan baju yang kita pakai ini. Selamanya baju ini tidak akan bisa menyebut-nyebut. Selamanya baju ini tidak akan bisa menyaksikan bajunya sendiri, dirinya sendiri, bahwa dia adalah baju. Tidak akan bisa. Kecuali pencipta baju inilah yang bisa menyebut-nyebut bahwa ini yang bernama baju atau pemilik baju. Jadi seumpama baju ini tidak saya pakai, maka baju ini tidak bisa duduk seperti ini, seolah-olah yang duduk bajunya, seolah-olah yang berdiri bajunya, seolah-olah yang berjalan pakaiannya.
Itulah keyakinan, akidah, dan iman kita selama ini yang masih terbalik. Akidah, iman, dan keyakinan yang terbalik, yang hanya menyaksikan bajunya ketimbang menyaksikan siapa yang memakai baju. Coba dihayati, difahami. Jadi sebenarnya baju itu tidak bisa menyebut dirinya sendiri sebagai baju. Dan manusia pun tidak akan pernah bisa menyebut-nyebut bahwa dirinya adalah manusia tanpa dipakai, tanpa diperjalankan, tanpa dihidupi oleh Allah, oleh penciptanya. Jadi siapakah yang menamai bahwa diri kita ini manusia? Yang menamai bahwa diri kita ini adalah manusia, ya yang mempunyai manusia, ya yang menciptakan manusia, ya yang memiliki manusia. Siapa? Allah lah pencipta manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu, dan Allah lah pencipta seluruh perbuatanmu. Jadi apakah manusia bisa berbuat? Jadi apakah manusia bisa berbuat taat ataupun maksiat? Jadi manusia apakah bisa berbuat kebaikan ataukah keburukan? Mana mungkin manusia bisa melakukan itu semua tanpa penciptanya. Jadi siapakah sebenarnya yang berbuat, yang berafal di dalam aktivitas-aktivitas badan-badan kita selama ini? Yang mengaktivitaskan badan-badan kita ini selama ini adalah Tuhan pencipta diri manusia kita. Siapakah dia? Dialah yang laisa kamislihi syai'un. Dialah yang tidak seperti apa-apa. Dialah yang tidak seperti siapa-siapa. Tapi Allah, tapi dari laisa kamislihi syai'un itulah terwujudlah apa-apa dan terwujudlah siapa-siapa. Jadi yang laisa kamislihi syai'un inilah sebagai penguasa alam semesta, sebagai penggelar seluruh makhluk-makhluknya, sebagai sutradara di dalam panggung sandiwara alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti kemahabesaran Allah. Inilah bukti kekuasaan Allah. Inilah bukti kemahasucian Allah. Maha suci Allah dari
diri manusiaku di hatiku. Jadi yang ada hanya yang Maha Suci. Manusianya sudah kembali kepada alam ketiadaannya. Jadi yang dimaksud alam semesta ini kembali kepada alam ketiadaannya, karena alam semesta ini tidak bisa menyaksikan bahwa dirinya adalah alam semesta. Jadi matahari itu kembali kepada ketiadaannya adalah karena matahari itu sesungguhnya tidak bisa menyebut-nyebut bahwa dirinya adalah matahari. Rembulan itu kembali kepada hakikat diri makhluknya, yakni ketiadaan. Karena bulan itu tidak bisa menyaksikan sendiri bahwa dirinya bernama bulan. Maka dari itu seperti itulah yang dinamakan menghamba. Itulah yang dinamakan bertuhan, yakni yang ada hanyalah Sang Pencipta daripada yang dicipta. Tapi anehnya akidah, iman dan keyakinan kita selama ini kan terbalik. Selama ini kita tidak bisa menyaksikan Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Allah kita tiadakan di hati kita. Kita tiadakan kewujudannya. Kita tiadakan kehidupannya. Allah kita tiadakan kekuasaannya. Allah kita tiadakan kedaya upayaannya di hati kita selama ini. Sementara yang bisa menyebut-nyebut alam-alam yang kita sebutkan tadi adalah diri manusia kita sendiri. Berarti yang jadi Tuhan selama ini siapa? Allah kah atau diri manusia kita? Coba hayati, coba tafakuri di dalam hati kita. Inilah bukti nyatanya bahwa selama ini yang jadi Tuhan, yang jadi Allah di dalam hati kita ini adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Kita selama ini tidak menyangka, tidak merasa bahwa kitalah selama ini yang mentuhani hidup dan badan ini. Seolah-olah hidup dan badan ini adalah hidup dan badan milik kita sendiri. Sehingga kita seolah-olah bisa menyaksikan bahwa diri manusia kita ini adalah manusia. Seolah-olah manusianya yang bisa menyebut-nyebut dirinya sebagai manusia. Padahal sudah ditegaskan tadi di awal bahwa makhluk, tak satupun makhluk yang ada di alam semesta ini bisa menyebut-nyebut dirinya sebagai makhluk. Bahwa seluruh makhluk tak satupun bisa menyebut bahwa dirinya adalah langit, bulan, bintang, matahari, gunung, lautan, hutan. Tidak akan pernah bisa menyebut dirinya bahwa dirinya itu bernama beraneka ragam itu, jika bukan Tuhannya yang menyebutkan. Karena Tuhan, karena Allah lah
pencipta seluruh alam semesta ini. Jadi layaknya Allah lah yang bisa menyaksikan, Allah lah yang bisa menyebutkan benda-benda atau alam yang diciptanya. Tapi sementara ini di dalam hati kita kan seolah-olah kita yang bisa menyebutkan semua alam semesta itu. Inilah bukti nyata bahwa selama ini posisi hati kita sudah memposisikan diri sebagai Allah, sebagai Tuhan, yang mana kita merasa bisa menyaksikan alam semesta ini. Sementara di dalam hati kita Allah itu gaib, Allah itu tiada, Allah itu tidak kuasa, Allah itu tidak berkehendak dan sebagainya. Yang bisa untuk semua itu selama ini yang merasa merampas, yang merasa memiliki seluruh sifat-sifatnya Allah selama ini kan diri manusia kita. Inilah tanda bukti bahwa diri kita selama ini menjadi Tuhan tidak terasa. Karena mata hati kita masih buta, karena jiwa kita masih mati. Itulah hakikat kematian di sisi Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Maksudnya bagaimana? Setiap manusia yang merasa hidup, setiap manusia yang merasa punya nyawa, setiap manusia yang merasa dirinya berkuasa di dalam hatinya pasti mati. Meskipun badan masih hidup, tapi jiwanya, tapi berketuhanannya mati. Jiwa yang mati, sehingga keras melebihi kerasnya batu, sehingga dihukum, disiksa di dalam siksa kubur dan di dalam jahanam. Karena bahan bakarnya jahanam adalah badan-badan manusia dan hati yang buta akan Tuhannya, dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yang hati merasa dirinya sebagai penguasa kehidupan dan badan ini. Itulah hakikat siksa. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan berbagai keadaan-keadaan yang menimpa diri manusia kita. Disiksa dengan keadaan di dalam anugerah, di dalam banyak uang disiksa, disiksa dengan cipta-cipta, kepingin inilah, kepingin itulah, berbagai macam cipta-cipta yang ada di dalam hati kita ketika kita mendapatkan keadaan anugerah banyak uang. Dikira banyak uang itu nikmat, padahal di dalamnya adalah siksa. Disiksa hatinya dengan dunia panas. Yang kedua adalah ujian bala atau siksa, anugerah dan bencana. Kita merasa sedih di dalam bencana itu. Bencana kemiskinan, bencana tak punya uang, kita tersiksa di dalamnya. Kita bersedih di dalamnya. Kita tergulung ombak anugerah dan tergulung ombak bencana. Karena kita selama ini belum bertuhan. Maka dari itu disiksa di dalam neraka atau disiksa di dalam alam kuburannya.
Alam kuburannya bukan alam kuburan tanah-tanah itu. Alam kuburan adalah badan-badan yang dari tanah ini loh. Kuburan tempat menyiksa jiwa yang mati, jiwa yang tidak bertuhan. Lalu sampai kapan manusia disiksa di alam kuburnya? Lalu sampai kapan manusia disiksa di dalam jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu? Sampai kapan dihukum di dalamnya? Sampai kapan disiksa di dalamnya? Dihukum dan disiksa di dalamnya selama-lamanya, abadan abada, hingga waktu yang ditentukan. Kapankah waktu yang ditentukan itu? Di alam kubur kan menunggu kiamat, ya menantikan kiamat. Jadi hingga waktu yang ditentukan adalah menunggu kiamat, yakni menunggu dibaiat oleh Allah. Baiatnya sekarang atau nanti ketika saat sakaratul maut. Jadi pada intinya kiamat itu adalah baiat itu sendiri. Pilih baiat atau kiamat sekarang atau pilih nanti. Ketika diambil paksa apa yang menjadi hak-hak Allah yang diakui oleh manusianya, dipaksa, dikembalikan dan disiksa di dalamnya. Puncak-puncaknya siksaan adalah saat kiamat, yakni dipaksa mengembalikan hidup. Itulah hari pembalasan, itulah hari perhitungan. Diperhitungkan kembali hak-hak Allah yang selama ini kita kuasai sebagai hak diri manusia kita. Hidup diambil, dikelongkop dengan siksa dan paksa. Badan disiksa, diambil oleh penciptanya. Kekuasaannya diambil paksa, kehendak daya upayanya diambil paksa, sehingga sakitnya di dalamnya seperti diibaratkan kata Imam Al-Ghazali, seperti kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, dan sakitnya di dalamnya 1000 kalinya, saking sangat amat sakitnya. Di saat hari perhitungan itu, di saat hari pembalasan itu, di saat baiatan paksa. Itulah kehancuran, itulah kekiamatan. Langit dan bumi kita dihancurkan oleh Allah dengan paksa dan siksa. Apa langit dan bumi itu? Langit itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusianya. Itulah langit kita. Buminya apa? Badan-badan yang telah diakui oleh badan manusia selama ini adalah itulah buminya. Jadi langit dan buminya manusia dihancur leburkan, pengakuannya dihancur leburkan dengan paksa dan siksa. Kemudian anak, istri, suami, harta benda yang kita cintai, yang kita kumpulkan, yang kita sayangi selama ini juga membantu menyiksa diri kita. Karena selama ini yang ada di dalam hati kita, karena selama ini yang sangat amat kita cintai kan itu. Istri, suami, anak, harta benda, dunia, bermegah-megahan, itu yang kita cintai selama ini.
semuanya akan dikembalikan dengan paksa dan siksa di hari pembalasan, di hari perhitungan, dan di hari pembaiatan secara paksa. Karena saat hidupnya tidak belajar mati sebelum mati. Maka ketika kita bisa memahami apa yang telah dipaparkan selama ini di dalam YouTube Uripe Allah atau Uripe Allah Channel, jangan merasa bangga dengan kefahaman-kefahaman yang selama ini kita pahami. Itu masih kemanusiaan, yang faham masih manusianya. Kebanyakan manusia bila sudah merasa faham, sudah tak butuh guru lagi, sudah tak butuh pembimbing lagi, karena hawa nafsu sudah menyesatkannya. Bila kita hanya membaca buku, bila kita hanya mendengarkan di YouTube saja, kan berarti tanpa guru, tak ada gurunya. Akhirnya hawa nafsunya lah sebagai gurunya, akan disesatkanlah pemahamannya oleh iblis setan yang terkutuk itu. Karena manusianya masih merasa bahwa diri manusianya lah yang bisa memahaminya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka jelaslah sudah yang bisa menyebutkan berbagai macam sesebutan nama dan bisa menyaksikan seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan, tentunya hanyalah Allah saja sebagai penciptanya, sebagai penyaksinya. Yang bisa menyaksikan apa yang diciptakannya adalah Asy-Syahid, Maha menyaksikan, bukan manusianya. Manusianya merasa bisa menyaksikan dan manusianya merasa paham, karena di dalam hatinya manusianya masih duduk sebagai Tuhan daripada duduk sebagai makhluk. Jika manusianya duduk sebagai makhluk, apakah mungkin manusia itu bisa menyebut-nyebut bahwa dirinya adalah manusia? Apakah mungkin manusia bisa menyebut-nyebut dirinya sudah faham? Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi tak akan ada satupun makhluk yang bisa menyebut-nyebut dirinya atau yang bisa menyebut-nyebut namanya tanpa sang pemiliknya. Karena yang bisa menyebut-nyebut nama, karena yang bisa menyebut-nyebut masing-masing nama yang diciptakannya adalah sang pencipta itu sendiri, yakni Allah sendirilah yang bisa menyebutkan apa-apa yang diciptakannya. Inilah yang dinamakan syahadat tunggal, yang bisa menyaksikan hanya Allah. Manusianya tidak mungkin bisa menyaksikan, karena manusianya sama halnya dengan baju, sama halnya dengan gunung, sama halnya dengan bulan, sama halnya dengan bumi, sama halnya dengan matahari, sama halnya dengan apapun nama-nama makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai ayat-ayatnya.
Namun bila di dalam hati kita masih merasa diri manusianya lah yang bisa menyebut diri kita sebagai manusia yang bernama Abdul Halim, berarti yang jadi Tuhan masih Abdul Halimnya, yang merasa bisa menyaksikan apa-apa dan yang merasa bisa menyaksikan siapa-siapa. Perbedaannya sangat amat tipis. Namun bagi orang-orang yang dikehendaki Allah, maka ia akan sampailah kepada rahmatullah, akan mendapatkan rahmat Allah ketika dirinya sudah jadi makhluk, tidak jadi Tuhan. Jadi bila manusianya sudah tidak ada, inilah yang dinamakan manusia yang sujud tunduk patuh kepada Adam, yakni tunduk patuh kepada ketiadaannya, tunduk patuh kepada asalnya. Dari Adam kembali ke Adam. Kita ini kan selama ini kita bilang kita manusia adalah anak cucunya Adam. Berarti kan anak cucunya tidak ada. Maka jangan mengada-ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian yang singkat ini, semoga kita semua bisa memahaminya. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa berbenah diri, menyiapkan diri menghadapi kiamat, menghadapi kematian, menghadapi baiat yang dengan rela dan ridho, apakah baiat paksa di saat sakaratul maut. Semua di dalam kekuasaannya Allah. Masing-masing diri manusia pun juga tidak bisa memilih sekarang atau nanti. Semuanya Allah lah yang menggelar manusianya. Yang terpenting di dalam hati kita, manjadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan menuai hasilnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.